terima kasih pemirsa tvparlemen.com. Anda masih bersama kami dalam dialog khusus dengan tema problem pendidikan di Indonesia. Dengan narasumber kita, Bapak Jeffrey Riwukore. Beliau adalah anggota Komisi 10 DPR dari fraksi Partai Demokrat. Ya Pak, kita lanjutkan kembali Pak. Dan dalam masa sidang ini, Bapak sebelumnya memiliki Komisi 10 ya Pak ya, memiliki 3 RUU yang belum disahkan ya Pak ya. Dan dalam masa sidang ini 1 RUU sudah disahkan, ini RUU Dikdok. Bagaimana tanggapan Bapak dapat dijelaskan Pak? Oke, terima kasih Sanika. Saya pikir ini satu terobosan luar biasa mengenai pendidikan kedokteran kita dengan pengesahan undang-undang pendidikan kedokteran yang kemarin itu. Pertama bahwa ada kemudahan buat adik-adik kita di daerah untuk masuk dalam pendidikan kedokteran itu sendiri, di mana dalam undang-undang ini memberikan kuota kepada daerah-daerah tertentu dengan jalur khusus sebanyak 20%. Kemudian yang berikutnya bahwa ada jaminan proses setelah selesai dari dokter, itu mereka tidak melalui satu proses yang panjang seperti sekarang, tapi mereka melalui satu proses yang cukup singkat untuk tetap mereka segera bisa membuat membantu masyarakat gitu. Kemudian yang paling penting bahwa pemerintah punya konsen yang tinggi bagaimana satu pendidikan kedokteran harus mempunyai rumah sakit pendidikan. Ini artinya apa? Bahwa dengan adanya rumah sakit pendidikan minimal akan membantu adik-adik saudara-saudara kita yang sakit di dalam pihak juga anak-anak kita, saudara-saudara kita yang sekolah di pendidikan kedokteran bisa praktek di sana, bagaimana menimba ilmu di sana. Jadi tidak ada lagi nanti yang namanya fakultas abal-abal, tidak ada rumah sakit, ya tidak boleh bikin fakultas kedokteran gitu. Memang proses pembuatan undang-undang pendidikan kedokteran ini cukup lama ya Pak, karena perdebatan yang panjang, perdebatan yang luar biasa mengenai keterlibatan teman-teman kita dari kolegial, dari ID ya, bagaimana mereka yang selama ini luar biasa ikut terlibat dalam proses kurikulum dan sebagainya. Kami membuat satu diskusi-diskusi sehingga kita baru saat ini atau dalam masa sidang ini kita menyetujui atau kita sepakat untuk menyetujui undang-undang pendidikan kedokteran ini. Memang luar biasa ya, lumayan panjang ya Pak ya. Berapa kali masa sidang ini Pak? Itu kalau mau dilihat dari sejarahnya sudah sebelum masa kami, sebelum masa Bapak ya, 2004 mereka sudah bahas. Belum enggak selesai, baru mulai saat ini ternyata selesai juga. Iya, dan mengenai ini Pak yang masih menjadi kendalanya ada 2 lagi. Seperti RUU Perbukaan Nasional dan Pengelolaan Kebudayaan. Ini sudah sejauh mana Pak? Memang sampai saat ini belum banyak yang kita baru menghimpun data ya, sudah barang tentu naskah akademinya sudah ada. Kita sekarang dalam mencari data, diskusi juga ada pertemuan-pertemuan untuk bagaimana membuat satu persepsi untuk undang-undang ini. Dan memang diharapkan dengan undang-undang perbukuan misalnya saja, pertama bahwa adik-adik kita atau saudara-saudara kita akan mudah untuk mendapatkan buku itu. Buku itu tidak terlalu mahal, dan juga bagaimana menghasilkan kualitas daripada buku yang baik. Seperti kita ketahui memang selama ini buku ini kadang-kadang menjadi momok ya buat adik-adik kita atau buat masyarakat. Buku kadang-kadang tidak terkontrol lagi. Harga yang tadinya cetakannya mungkin hanya 8.000 bisa dijual sampai 40.000, 50.000. Orang bisa membuat harga seenaknya saja. Mudah-mudahan dengan buku ini nanti kita bisa mengatur alurnya, sistemnya bagaimana sehingga nanti bukunya mudah juga didapat, kualitasnya juga bagus dan juga disenangi oleh masyarakat dan biayanya tidak terlalu mahal. Termasuk di sana distribusinya, alur distribusi bukunya bagaimana sehingga tidak menyebabkan buku itu menjadi sangat mahal. Untuk targetnya sendiri kapan Pak akan disahkan ini? Insya Allah nanti dalam masa sidang berikut ini kita sudah bisa menyelesaikan minimal satu lagi ya Pak ya. Mudah-mudahan tidak seperti kemarin. Undang-undang pendidikan kedokteran kita sampai berapa masa sidang itu baru selesai gitu. Dan mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan kepada pemirsa Indonesia? Iya, memang pemirsa yang terhormat, saya pikir dialog pada hari ini membawa kita pada nuansa di mana
kita menghadapi banyak sekali persoalan dalam pendidikan kita. Persoalan mulai dari persoalan guru, di mana guru sampai saat ini pun dalam tanda petik kualitasnya masih sangat diragukan dalam tanda petik ya. Oleh karena itu perlu kesatuan hati dan jiwa dari kementerian supaya bagaimana membantu saudara-saudara kita meningkatkan kualitas guru itu sendiri. Dengan peningkatan kualitas guru, maka anak-anak kita juga akan sudah barang tentu akan meningkat kualitas. Kemudian masalah infrastruktur pendidikan. Masalah infrastruktur pendidikan yang sampai saat ini luar biasa hancur di seluruh Indonesia. Bukan saja di dapil saya, tetapi juga di seluruh daerah mulai dari Aceh sampai dengan Papua. Walaupun sudah ada dana katakanlah 20% untuk pendidikan, tetapi 20% ini sebagian besar dipakai untuk pembayaran gaji guru. Sehingga infrastruktur dalam tanda petik hampir tidak kita perhatikan secara sungguh-sungguh. Kemudian masalah juga dengan kualitas daripada pendidik kita. Di samping itu juga kesiapan daripada Kementerian Pendidikan Nasional untuk benar-benar sungguh-sungguh melaksanakan mulai dari ujian nasional secara baik, pelaksanaan kurikulum juga secara baik, dan juga peningkatan kualitas pendidikan nasional secara lebih baik. Dan saya percaya kementerian punya fokus yang lebih baik, atau punya harapan, atau punya kemampuan untuk bisa memajukan pendidikan kita di masa yang akan datang. Saya percaya itu, dan saya percaya di bawah kepemimpinan Pak Nuh, memang Kementerian Pendidikan Nasional pasti akan lebih baik lagi. Baik ya. Ya, terima kasih Pak Jeffrey atas waktunya, dan semoga apa yang Bapak sampaikan ini dapat bermanfaat dan berguna bagi seluruh pemirsa, khususnya pemirsa tvparlemen.com. Dan pemirsa, demikianlah dialog khusus kita kali ini dengan tema Problem Pendidikan di Indonesia dengan narasumber Bapak Jeffrey Riwokore. Beliau adalah anggota Komisi 10 DPR dari fraksi Partai Demokrat. Jangan lupa selalu saksikan dialog khusus tvparlemen.com. Terima kasih atas waktunya dan selamat sampai jumpa. Oke, Pak. Oke.